Belanda pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di Banten, Pulau Jawa pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Cukup lama setelah itu, Belanda baru melirik Pulau Bangka sebagai salah satu daerah potensial penghasil timah. Pulau Bangka kedatangan VOC sekitar abad 17 Masehi karena ditemukannya kandungan timah pada tahun 1710. Inilah yang menjadi awal eksplorasi timah di Bangka. Kota Pangkal Pinang memiliki sejarah yang cukup panjang dilihat dari peninggalan sejarah yang masih ada hingga kini. Salah satunya Kerkhof Belanda. Kini Kerkhof menjadi salah satu cagar budaya Kota Pangkal Pinang. Kerkhof sendiri mempunyai daya tarik untuk dijadikan objek wisata sebagai media pembelajaran sejarah. Karena generasi muda sudah tidak tertarik lagi dengan sesuatu yang berbau sejarah, maka lewat daya tarik peninggalan-peninggalan sejarah tersebutlah dapat menumbuh semangat nasionalisme dan kepedulian melestarikannya. Bukti-bukti sejarah seperti ini mendukung identitas Kota Pangkal Pinang di masa yang akan datang. Jika bukti sejarah seperti Kerkhof punah, maka akan mengurangi identitas Kota Pangkal Pinang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Saifuddin, jabatan Ketua RW 01 Kelurahan Melintang, dan saya pernah duduk di organisasi Pokdarwis Sadar Wisata Kecamatan Kangkoi, Kota Pangkal Pinang tahun 2015 sampai 2018. Belanda di Pulau Bangka pada abad ke-18 dipekerja oleh orang-orang Cina, dipekerja oleh orang Belanda. Ditemukan abad ke-18 orang Belanda mengeruk timah di Pulau Bangka dan menyebar ke seluruh Pulau Bangka dan menyebar di Pangkal Pinang. Menyebar di Pangkal Pinang, Belanda mendirikan pos-pos penambangan yang ada di Pulau Bangka. Salah satunya ada di Kota Pangkal Pinang, ada yang di Kelurahan Melintang. Alamat kuburan Kerkhof artinya kuburan Belanda, makam penguburan Belanda, terletak di sebelah timur Jalan Soleh NGB, sebelah utara di Jalan Haji Horman Badati, RT 01 RW 01 Kelurahan Melintang, Pangkal Pinang. Pada masa-masa saya masih umur 10 tahun, Kerkhof itu tidak seperti sekarang. Penampilan arsitektur kuburan Belanda itu sangatlah apik dan nuansa semacam gerbang-gerbang, patung-patung Bunda Maria, tugu-tugu, tidak seperti sekarang. Jadi suasana bangunan atau konstruksinya sangatlah bersejarah dan bernuansa seperti istana. Terjadinya pemakaman para
turunan-turunan orang-orang Belanda dari komplek Bukit Baru atau rumah-rumah para petinggi Belanda yang ada di rumah wali kota. Apabila ada salah satu turunan-turunan orang-orang Belanda, ia membawa jenazahnya iring-iringan memakai alat musik trompet dan upacara di kuburan Kerkop secara Kristen menurut keterangan riwayat orang-orang terdahulu. Kerkop Belanda di masa saya sebagai ketua RW masih kecil, Kerkop itu waktu itu masih utuh. Kuburan-kuburan semen itu masih utuh. Diperkirakan berjumlah sekitar hampir 50. Kalau orang kita nyebutnya pendem Belanda, pendem atau makam, hampir 50. Tapi di masa sekarang karena sudah banyak para turun-turunannya mengambil sekian banyak atau sebagian ada yang dibawa ke Belanda. Selain keturunan-keturunan Belanda, ada keturunan dari Jepang yang kuburnya dihiasi oleh marmer dari beling yang bertulisan bahasa Jepang. Orang-orang Jepang, ada orang Jepang, perempuan. Menurut cerita dari orang-orang terdahulu, makam orang Jepang ini adalah seorang pekerja seks komersial yang bunuh diri, dimakamkan di kubur Kerkop itu. Kerkop Belanda ini adalah destinasi pariwisata yang harus kita jaga dan harus kita lindungi, mengingat bukti sejarah bahwa Belanda telah menjajah kita 350 tahun dan mengambil hasil-hasil bumi kita. Maka itu kita harus melindungi dia, cagar budaya ini dengan sesuai perda atau peraturan dari pemerintah daerah, dan cagar budaya menurut keterangannya dikelola oleh di Provinsi Jambi. Kami sebagai warga di sekitar kuburan Belanda mengajak melindungi saksi sejarah ini supaya tidak punah. Dan apabila nanti ada turunan-turunan Belanda ingin mengambil sisa-sisa tanah atau pendem itu mau dibawa ke Belanda, kami saran kepada pemerintah daerah untuk dapat membuat tugu membuktikan bahwa nama-nama yang ada di dalam kubur Kerkop itu tidak hilang, sekalipun tanah kubur itu dibawa ke negeri Belanda. Tapi harus dibuatlah tugu nama-nama yang sesuai dengan nama-nama yang telah dimakamkan di Kerkop ini.